his music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Iya, dari kemarin hujan terus. Anjir, di mana-mana juga. Belum gimana? Halo, Rek. Hai. Assalamualaikum, Rek. Waalaikumsalam. Bentar. Kalian ngapain kumpul di sini bareng-bareng nih? Biasa. Gak ada hujan, gak ada angin. Ngumpul. Duduk Kayak dulu, lagi. duduk sini. Gak apa-apa, Tara. Gak apa-apa. Santai. Oke. Kita itu lagi ngobrol, Sen. Ya, ngobrol. Kasih tahu Mal, ngobrol itu apa Mal? Itu loh ngobrol santai yang kemarin juga sama Rini. Oh. Sebentar. Rini ya? Iya. Ngomong-ngomong Bu Rini jadi kayaknya sesuatu deh. Kayaknya ada tugas. Gak sih? Tapi apa? Aku lupa nih. Kayaknya tentang persatuan dan kesatuan NKRI enggak sih? Pada masa liberal. Nah, sekarang kita ngobrolnya tentang persatuan dan kesatuan pada masa liberal. Nah, selain itu ada yang tahu nggak sih apa? Seru deh. Itu enggak sih tentang pemberontakan DITI sama PRRI atau Permesta aja kan? Iya. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir. Kamulah seharusnya yang bertobat dan insya DITI itu apa ya? Mana? Seingatku ya, dari Ibu Rini yang ngomong kemarin itu DITI itu sebuah pemberontakan. Iya, yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Terus kalau PRRI itu apa? Betul. PR itu apa ya? Apa ya? Oh, lupa. Nah, jadi gini kan, PRRI itu peristiwa sejarah berupa gerakan revolusi dari golongan oposisi terhadap pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Tentang sebelum terjadinya DITI itu penyebabnya apa sih? Kok bisa ada Nanti gerakan jelasannya. dari DITI itu? Penyebabnya ya. Penyebabnya. Mungkin kayak latar belakang sebelum terjadi DITI ini apa gitu loh, kok bisa terjadi gitu Pak ya kan kita pasti ingin tahu juga kenapa gitu. Penyebab awal pemberontakan DITI itu ya di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat itu dilatar belakangi sama rasa kurang puasnya oleh Kartosuwiryo karena kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, Ya itu juga apa namanya? Masih Republik Indonesia ini masih dibayang-bayangi oleh Belanda. Ya itu. iya kan ada perjanjian nggak Nah, soal ya perjanjian? perjanjian Renville. Renville. Iya. Itu ditandatangani tanggal 17 Januari 1949. Setelah kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Lalu apa sih yang dampaknya gitu loh, dampak DITI ini terhadap Indonesia gitu. Pasti ada dampaknya kan? Nah, apa sih menurut kalian? Lupa ya. Tapi setauku ya emang ini banyak ribuan anak ibu, terutama ibu ini yang banyak janda. Terus yang anak tuh hanya yatim piatu ya. Lalu ada yang lain itu nggak sih? Bentar. DITI ini ada di satu tempat kok, Bang? Cuma di Jawa Barat. Enggak, DITI itu aku kasih tahu ya. Oh, ada sih. Iya. Kenapa kok dampaknya bisa sebanyak itu dan separah itu? Soalnya nggak cuma terjadi di satu tempat. Sebentar, tapi yang setauku terjadi di satu tempat yang paling terkenal di Indonesia yaitu di Jawa Barat yang dipimpin oleh si RM Kartosuwiryo tadi. Iya. Nah, itu salah satunya. Salah satunya, oke. Lalu selanjutnya apa Mas? Selanjutnya 4 sisanya kan tadi di 5 tempat. Ah. Ya, Oh, empat ada tadi. 5.
5. Apa tuh 4-nya tuh? Yang kedua itu ada di Jawa Tengah. Yang mimpin itu Ntar aku tahu. siapa? Amir Fatah. Bener, Amir Fatah. Kejadiannya Fatah. ada di 1949 sampai 1950. Yang ketiga itu di Sulawesi Selatan. Oh, jauh. Kalau di situ yang mimpin namanya Kahar Muzakar. Terjadinya di 1950 juga. Terus yang keempat itu di Kalimantan Selatan. Pernah dengar juga nih. Ayo, siapa? Aku deh ya, Depannya tebak I, ya. depannya I. Ibnu Hajar. Nah, bener lagi. Gimana yang lainnya? Dia juga 1950, yang terakhir baru di Aceh. Ya, Namanya Daud Bereh. Dari Di Sabang Aceh. sampai Merauke ada ya. Itu terjadinya di tahun 1949 sampai 1953. Dari tadi nih, tahunnya kan 1949 sampai 1953. Iya. Berarti ini kejadiannya kayak serentak gitu ya. Iya, sebentar. berarti, Pasti banyak banget ya Dampaknya Dampaknya itu ya, banyak. Pasti sangat banyak kayak ibu-ibu pengaruhnya janda terhadap tadi itu ya. pertahanan Indonesia. Terus Lalu aku mau tanya Apalagi nih. ya? Oh, yang PRR kita Nah. belum bahas. iya Oh, PRRI bahas yang kan. PRRI dulu. Selain latar belakang itu apa sih? Latar belakang yang mana? PRRI. 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 Latar belakang. Kalau Belakang latar dari belakangnya PRRI itu mal dengerin Mal. Dengerin loh. Latar belakangnya PRRI itu yang pertama, pas pada masa itu pemerintahan itu sedang tidak stabil mal. Terus banyak kasus korupsi, terus itu perdebatan tentang konstituante, sama yang terakhir itu banyak masyarakat yang menentang tentang konsepsi presiden mal. Nah, itu penyebabnya mal. Oh, Korupsi udah dari dulu ya. iya. Sampai sekarang. Ya Allah. Jangan korupsi ya mal. Korupsi Silakan makan uang rakyat. Nggak boleh. nggak boleh mah, dosa itu mah. Nah, terus apa lagi nih yang belum nih? Apa ya tentang PRRI? Tujuannya Tujuannya sih. Nah, tujuannya apa sih? Itu bentar ya. Kenapa mal? Kenapa mah? selain dari latar belakang, ada dong tujuan dari PRRI. Iya. Jamal tahu nggak? Tahu. Tujuan Nah, dari Jamal tahu. Jamal kayak tadi Iya, diem. iya. Bentar ya. Bentar ya. Berapa kali kamu tahu? Wah, ini apa? Ngapain? Apa? Tujuan dari Apa? PRRI Apa? adalah Bir, apa? menuntut kebubaran berpindah di Juanda dengan pembentukan pemerintah yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan sekarang Hamengkubuwono ke-9 9 ya? ya hingga pemilihan umum selanjutnya. Kamu lihat apa itu? Nah, lihat Lihat apa apa itu? itu? Iya. Berarti di sini kita tahu ya apa tadi itu tujuannya itu yang menuntut sih ya, Siapa si Si kabinetnya. ya, si kabinetnya Juanda. oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono Ke-9. ke-9. Oke. Baru tahu sih. Baru tahu. Aku juga baru tahu makanya nih tanya ke Jamal. Jamal kan Tapi nggak apa-apa. Boleh, Tapi nggak apa-apa. Yang namanya Sharing. kita kan gini, kita sudah memasuki generasi milenial dan Iya. kita sekarang udah di apa ya, diambang sama teknologi. Benar. Tentunya ketika kita tidak mengetahui apa dari misalnya dari ini tujuan dari si PRRI ini, kita dapat mengetahui lihat dari Google gitu. Tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Sekali Boleh yakin baca, paling baca. Baca buku. Soalnya Google terus, yang baca namanya itu penting. yang namanya buku ya itu nggak bisa digantikan sama apapun. Tapi kita kalau nggak tahu kayak gini nggak apa-apa lihat HP. Oke, jadi pembahasan dari dua ini BTW ini tadi kita membahas tentang gerakan separatisme juga Iya. dan nggak cuma dua aja. Banyak. Banyak Banyak. GITI. Banyak. Nah, yang kita jelaskan saat ini GITI dan PRRI saja. Iya. Oke. Menurut kalian nih yang tahu ya kesimpulan dari pembahasan dua topik kita pada Aku tahu. sore hari ini. Apa tuh? Kesimpulannya itu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu diuji sama Diuji kekokohan. oleh gerakan separatisme itu. Iya, kekokohannya bangsa Indonesia ini diuji sama gerakan separatisme dari negara kita sendiri, yaitu gerakan DITI tadi sama PRRI. PRRI. Tapi gerakan itu semua nggak berhasil. Iya, dan kita buktinya sekarang sudah merdeka. Merdeka. Oke, alhamdulillah dan kita NKRI patut kita bersyukur ya tetap Chris ya. utuh. Iya, tetap utuh ya. Utuh juga. Harus bersyukur. Syukur ya. Baru kembali ketika pemerintah setempat menyatakan wilayah Cibugel sudah aman.
Menyusul mulai menyerahnya sebagian gerilyawan DITII pada akhir tahun 1960-an dan pada tahun 1962 DITII benar-benar berhasil ditumpas oleh militer Indonesia dengan berhasil ditangkapnya pimpinan DITII Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dan dia dihukum mati. Seru sih bahas sejarah gini. Iya, seru. kan? Apa kata Pak Soekarno? Itu jas merah. Oh, Apa apa itu jas itu? merah? Apa itu? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tidak apa-apa. Kan gue nih. Itu makanya sering-sering ngobrol segini tuh seru sih. Menambah pengetahuan. Iya, sharing-sharing. Betul banget yang Daripada kata. main game. Betul ya, jadi katanya Pak Soekarno itu benar sekali ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah kita nih banyak masyarakat Indonesia yang dulunya itu sering menumpahkan darah di negara kita yang tercinta saat ini. Banyak berkorban demi apalagi pada zaman saat ini banyak sebenarnya generasi milenial tuh yang Iya. melupakan sejarah. Iya. Banyak kan Banyak. Dan ketika dikasih pelajaran sejarah mereka tuh malah menjauh. Menjauh. Kayak ngapain coba ingat masa lalu kan? Iya, pada nggak tertarik gitu. Iya. Ini mikirin masa depan aja. Alhamdulillah ya pada kesempatan kita kali ini ngobrol santai. Tadi ketepaan loh ketemu aja. Iya, ketemuan tadi. Dan ngobrolnya penting banget ini. Asik sih. Berapa nih? Berarti jam berapa nih? Sebelum tak tutup. Susu pulang nih. Iya. Belum mandi. Udah mau maghrib. Jadi kita di sini tuh ngobrol santai ini dapat memberikan manfaat atau kandungan yang luar biasa. Yang pertama kita tuh dapat sharing dan memahami materi Ya. PPKN yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia pada masa liberal. Oke. Dan terima kasih kepada guru pembimbing kami selaku mata pelajaran PPKN, Bu Rini telah memberikan kita tugas sehingga kita dapat paham apa yang dimaksud materi tentang dinamika persatuan kesatuan ini pada masa liberal ini, dari pertama gerakan separatisme, DITII seperti itu. Jadi kita nih semua berusaha untuk memahami dan ya harus memang dipahami Iya. karena ini sejarah. Sejarah. Alhamdulillah. Yuk pulang yuk. Pulang, Ya udah, yuk, pulang yuk. Wes, jadi Udah, maghrib.